Halo teman-teman, saya Alfredo Firdiansyah. Peran saya di sini yaitu sebagai suhu, dan tidak lain, saya juga sebagai penyaji materi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamdan. Saya di sini berperan sebagai Soojun. Halo teman-teman, perkenalkan aku Naila. Aku di sini berperan sebagai Sejin. Halo teman-teman, aku Aileen. Di sini peran aku menjadi Jukyung. Halo teman-teman, perkenalkan aku Alivia Putri Naswan Zahra. Di sini aku sebagai Hikyung. Hai guys, perkenalkan nama aku Farica Ulinuha. Di sini aku sebagai Min Kyung. Pada abad 20 merupakan masa kebangkitan untuk negara-negara di Asia Tenggara yang dipicu oleh pergerakan nasional. Nah, kata nasional itu atau nasionalisme bisa disebut juga perasaan cinta terhadap tanah air. Kita ambil nih contoh teman-teman. Di sini, di negara ini, sejarah pergerakan nasional Indonesia berawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi yang bergerak di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan budaya yang tentunya tidak bersifat politik. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Pada proklamasi tersebut, bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Pada kalimat kedua teks proklamasi yang diusulkan Muhammad Hatta yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada kalimat proklamasi tersebut, kata yang digunakan adalah pemindahan, bukan penyerahan ataupun pengakuan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak bangsa Indonesia yang tidak membutuhkan persetujuan pihak Jepang, pihak Belanda, ataupun pihak manapun. Nah, di sini aku mau jelasin nih tentang keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan mengenai kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Lahirnya Piagam PBB merupakan jaminan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, tujuan PBB yang lainnya yakni menjaga perdamaian dunia juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang juga termasuk tujuan negara Indonesia. Peran serta Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia antara lain dengan mengirimkan pasukan Garuda di bawah naungan PBB, juga memprakarsai berbagai organisasi yang berkaitan dengan perdamaian antara lain Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan juga ASEAN. Respon Indonesia terhadap Jepang. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan gembira. Yang nomor 1, Indonesia dan Nippon berada di kedudukan yang sederajat. Yang nomor 2, Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu, Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya. Dan yang terakhir yaitu, bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Selain itu, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan bersama Kimi Gayo. Kependudukan Jepang di Indonesia memang terbilang sangat singkat, hanya 3,5 tahun, tapi menyisakan kenangan buruk yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Bahkan, di sebagian wilayah Indonesia, rakyat memilih angkat senjata untuk mengusir keberadaan Jepang di Indonesia. Saat itu, perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu melalui perjuangan yang berbentuk organisasi, kedua, gerakan bawah tanah, dan ketiga, perlawanan bersenjata. Jadi gini nih, rentetan kekalahan Jepang selama tahun 1944 menimbulkan krisis di Jepang.
yang mengakibatkan Perdana Menteri Tojo meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Jenderal Koiso Kuniaki. Pada Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI dan menunjuk Regimen Mejodiningrat sebagai ketua. Badan ini kemudian mengakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama yang menghendaki Indonesia sebagai negara republik, dengan presiden sebagai kepala negara. Angkatan Darat dan Laut Jepang mengadakan pertemuan di Singapura untuk merencanakan pengalihan perekonomian ke tangan bangsa Indonesia. Meledaknya bom atom di Nagasaki mengakibatkan menyerahnya Jepang tanpa syarat, dan sekutu yang belum datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan kekuasaan menyebabkan terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. 새로운 시작은 늘 설레게 하지. 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지. 그 어느 한 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지. 그 선을 먼저 넘지 말라고. I can fly the sky, never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해. 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해. 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까. 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고. 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지. 원하는 대로 다가질 거야. 그게 바로 내 꿈일 테니까. 변한 건 없어. 버티고 버텨. 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해. 다시는 나를 잃고 싶지 않아. 내 전부를 걸었으니까. 원하는 대로 다가질 거야. 그게 바로 내 꿈일 테니까. 변한 건 없어. 버티고 버텨. 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작.